Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daveta Fitrinda. Saya adalah dosen tetap di Prodi Studi Pendidikan Masyarakat di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT dalam bidang pengajaran. Di program studi pendidikan masyarakat, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktik, dan merupakan mata kuliah di semester ganjil untuk mahasiswa di semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah ini dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah ini bahwa mata kuliah perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada mahasiswa terkait kemampuan dalam hal menguasai konsep, prinsip, proses, serta pendekatan perencanaan pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat. 1. Konsep dasar perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat. 2. Hubungan pendidikan dan pembangunan. Yang ketiga, pendekatan dan paradigma pembangunan masyarakat. Yang keempat adalah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang kelima itu adalah model-model perencanaan program. Dan keenam, analisis kebutuhan pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, tujuan program dan strategi implementasi, kemudian tahapan penyusunan program, dan kesembilan, penentuan mitra dan sumber daya. Yang ke-10 itu adalah monitoring dan evaluasi program. Selanjutnya adalah penyusunan perencanaan program pendidikan masyarakat. Untuk tujuan mata kuliah perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat itu, 1. Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat dalam konteks pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Yang kedua, menganalisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan program pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan dalam perencanaan program. Yang keempat, menggunakan pendekatan dan model perencanaan, baik itu perencanaan top down atau perencanaan bottom up. Kelima, menyusun desain program pendidikan masyarakat berbasis data dan partisipasi masyarakat. Yang keenam, mengevaluasi ketercapaian tujuan program dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Dan yang ketujuh adalah menunjukkan sikap profesional, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan yang berdampak positif bagi masyarakat. CPL mata kuliah ini adalah 1. Mampu merancang dan mengelola program pendidikan luar sekolah berbasis kebutuhan masyarakat secara profesional dan beretika. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan pendekatan dalam pendidikan masyarakat.
Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap hasil kerja secara mandiri maupun kelompok dalam perencanaan dan evaluasi program. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah ada 5 CPMK. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan program. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan pendekatan partisipatif dalam menyusun program pendidikan luar sekolah atau program pendidikan masyarakat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyusun rencana program pendidikan masyarakat yang relevan dan aplikatif. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program berbasis masyarakat. 1. Metode ceramah. Metode ceramah ini biasanya saya gunakan pada awal pertemuan atau setiap pergantian topik baru pada mata kuliah perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Kemudian metode tanya jawab biasanya saya gunakan pada awal dan akhir perkuliahan dengan tujuan untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dan mengetes kemampuan mahasiswa terkait materi yang sudah saya sampaikan. Ada metode team based method, yaitu metode ini saya sampaikan pada awal perkuliahan untuk mahasiswa dengan membagi beberapa kelompok di mana mahasiswa akan mengerjakan beberapa tugas seperti tugas hasil observasi. Baik, metode pembelajaran yang keempat itu project basic learning. Biasanya saya gunakan di akhir pertemuan atau beberapa pertemuan terakhir sebagai produk akhir. Saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk merancang sebuah program atau proposal sebagai produk nyata dari hasil observasi, kemudian juga identifikasi lapangan. Baik, adapun buku yang saya pakai di dalam mata kuliah ini penilaian yang saya lakukan pada komponen penilaian kehadiran dan keaktifan, bobot nilainya dari 5%, kemudian tugas harian 10%, case methodnya 10%, kemudian project based learningnya 45%, kemudian UTS 15%, UAS 15%. Berikut akan saya tampilkan video proses pembelajaran dengan mata kuliah perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat yang sudah saya laksanakan dalam kelas sesuai dengan materi pokok tentang prinsip-prinsip perencanaan dan pembangunan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada siang hari ini kita akan masuk pada mata kuliah perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Dengan materi hari ini adalah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita terlebih dulu berdoa agar apa yang akan kita diskusikan dan kita bahas bersama bisa menjadi sebuah pembelajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk daftar hadir perkuliahan kita di siang hari ini
silakan untuk masuk di daftar hadir di aplikasi kita, yaitu di Satu Undri. Silakan. Baik, sebelum Ibu masuk kepada apa itu prinsip-prinsip dari perencanaan pendidikan, terlebih dahulu Ibu ingin tahu siapa yang masih ingat tentang materi perkuliahan kita pekan lalu. Ya, baik, silakan Foni. Izin menjawab, Bu. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Baik, adalah identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Tadi Foni sudah menyampaikan bahwa materi kita pekan lalu itu adalah identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Sekarang pertanyaannya, mengapa analisis kebutuhan masyarakat penting di dalam perencanaan pendidikan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Foni lagi, silakan Foni. Izin menjawab, Bu. Yang pertama, menjamin relevansi program dengan mengetahui kebutuhan real masyarakat. Program pendidikan yang dirancang akan lebih sesuai dengan konteks lokal seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, menghindari program yang tidak tepat sasaran. Tanpa kita analisis, kebutuhan program yang disusun bisa tidak dibutuhkan atau tidak diminati, sehingga tidak efektif. Jawabannya benar, ya, bahwa di dalam kita menyusun perencanaan pendidikan itu kita akan berawal dari identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, karena kita harus ingat bahwa di dalam perencanaan pendidikan itu tidak boleh dengan data yang direkayasa. Artinya di dalam perencanaan pendidikan itu data harus real adanya, sehingga untuk kita mengambil data tentu kita perlu identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Baik. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pengertian prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, Ibu ingin tanya dulu, menurut anak-anak Ibu sekalian, apakah penggunaan sumber daya, baik itu tenaga, waktu, dana dalam program pendidikan harus selalu ditekan seminimal mungkin? Kemudian apa risikonya? Apakah program dengan biaya murah selalu lebih efisien? Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Saya, Bu. Baik, silakan Ansor. Menurut saya, Bu, tidak juga, dikarenakan menekankan sumber daya yang berlebihan akan mengurangi kualitas program yang akan dilakukan. Oleh karena itu, yang terpenting penggunaan sumber daya yang tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik. Kemudian ada lagi? Ya, silakan. Rindi, ya, silakan Rindi. Menurut saya tidak, Bu, karena biaya murah belum tentu efisien jika hasil tidak maksimal. Efisiensi adalah tentang rasio antar input dan output, bukan soal anggaran kecil. Iya, baik. Jadi di dalam prinsip perencanaan pendidikan itu tidak selalu bahwa biaya kecil atau dana kecil menjadikan sebuah perencanaan itu tidak efisien, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian dari prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, ya. Prinsip perencanaan pendidikan adalah seperangkat nilai, azas atau acuan normatif yang digunakan untuk menyusun rencana pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang efisien, efektif, relevansi, dan berkelanjutan. Ya, jadi artinya prinsip
prinsip dari perencanaan pendidikan itu harus efisien, efektif, relevansi, dan berkelanjutan. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu apa yang dikatakan dengan efisiensi, gitu ya. Efisiensi adalah prinsip dasar dalam perencanaan pendidikan yang menekankan perbandingan antara input sumber daya yang digunakan dengan output atau hasil yang dicapai. Salah satu dari efisiensi. Kemudian efisiensi juga berfokus pada bagaimana cara memanfaatkan sumber daya secara optimal. Kemudian sehingga hasil yang diperoleh maksimal, tetapi biaya, waktu, tenaga, dan usaha yang dikeluarkan bisa seminimal mungkin, ya. Kemudian apa sih tujuan dari efisiensi ini? Tujuan dari efisiensi ini adalah mencegah pemborosan, kemudian menghindari duplikasi kegiatan, serta meningkatkan produktivitas dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Ya, itu dari efisiensi. Selanjutnya kita masuk pada yaitu prinsip efektivitas. Apa itu efektivitas? Efektivitas dalam perencanaan pendidikan adalah seberapa baik rencana pendidikan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Gitu ya, baik. Nah, efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan suatu rencana atau program pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, kemudian juga baik dalam jangka pendek, rencana yang kita tetapkan itu maksudnya itu baik dalam jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang, gitu ya. Nah, dalam konteks perencanaan pendidikan, efektivitas menilai apakah kegiatan, strategi, dan kebijakan yang telah dirancang benar-benar menghasilkan dampak positif dan perubahan yang diharapkan bagi peserta didik, lembaga, dan masyarakat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari prinsip efektivitas, baik. Nah, tujuan adalah sebagai tolak ukur dari sebuah efektivitas. Maksudnya, tujuan perencanaan itu adalah tolak ukur dari efektivitas, sebagai tolak ukur dari efektivitas dari prinsip efektivitas. Efektivitas tidak bisa diukur tanpa kejelasan tujuan. Ya, tujuan ini bisa berupa jangka pendek tadi ya, ada jangka panjang, ada jangka menengah, gitu kan. Nah, jangka pendek bisa kita lihat peningkatan dari partisipasi peserta didik atau warga belajar, kemudian juga peningkatan kedisiplinan atau peningkatan kehadiran dalam kegiatan pembelajaran. Itu dalam tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka panjang, peningkatan rata-rata hasil belajar, ya, peningkatan keterampilan tertentu atau ketercapaian standar pendidikan tertentu. Kemudian dalam tujuan jangka panjangnya perubahan sosial, adanya perubahan sosial, gitu ya. Kemudian peningkatan kualitas hidup, terciptanya masyarakat pembelajar atau mengurangi angka pengangguran melalui pendidikan berbasis keterampilan. Artinya untuk mengurangi pengangguran, angka pengangguran itu biasanya kita akan melihat dari efektivitas jangka panjang, biasanya demikian.
Baik, kita masuk pada prinsip ketiga, yaitu relevansi. Nah, secara umum relevansi dalam perencanaan pendidikan adalah membuat rencana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik masyarakat, ada peserta didik, masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan agar hasil pendidikan dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat. Relevansi dalam perencanaan pendidikan adalah prinsip yang menekankan pentingnya kecocokan antara isi, tujuan, dan metode pendidikan dengan kebutuhan nyata dari peserta didik, masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan zaman, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun teknologi. Ya, kemudian perencanaan pendidikan yang relevan berarti bahwa apa yang dipelajari oleh peserta didik bermakna dan berguna dalam konteks kehidupan nyata mereka sekarang dan masa depan. Ya, kemudian tanpa relevansi, hasil pendidikan seringkali menjadi tidak terpakai atau tidak diminati, gitu ya. Nah, bahkan dianggap tidak penting oleh penerima program. Nah, jadi kemudian ada beberapa dimensi relevansi, yaitu satu, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Artinya, apakah isi dan metode pembelajaran sesuai dengan minat, kemampuan, dan potensi peserta didik. Ya, jadi kita harus melihat dari sisi itu juga, dan metode yang akan kita pakai itu harus relevan atau sesuai dengan minat masyarakat itu. Kemudian relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Apakah program pendidikan menjawab persoalan sosial, budaya, ekonomi di dalam masyarakat tersebut. Kemudian juga relevansi dengan dunia kerja. Nah, relevansi dengan dunia kerja ini, ya, apakah keterampilan atau pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan dari relevansi dengan dunia kerja. Kemudian selanjutnya adalah relevansi dengan perkembangan zaman. Apakah kurikulum dan metode mengikuti kemajuan teknologi, digitalisasi, dan perubahan global. Kita masuk kepada jadi prinsip yang keempat itu adalah prinsip berkelanjutan. Coba kita lihat juga apa sih yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan. Berkelanjutan di sini artinya adalah berkelanjutan dalam perencanaan pendidikan merupakan kesinambungan perencanaan pendidikan agar program-program yang telah dibuat agar terus berjalan dan berkembang dan bukan hanya berlaku sementara. Dalam hal ini perencanaan pendidikan harus memikirkan manfaat jangka panjang, ya. Kemudian makna dari berkelanjutan kita juga harus tahu, ya, apa makna dari berkelanjutan itu. Perencanaan pendidikan yang berkelanjutan tidak hanya merancang program untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memikirkan daya tahan program dalam jangka panjang. Kemudian menyiapkan mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi, serta menyusun strategi pembelajaran, sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan yang stabil dan dapat diteruskan. Ya, ini prinsip atau makna dari berkelanjutan. Oke. Baik. Tadi kita bicara tentang membahas tentang makna berkelanjutan. Sekarang kita lihat dari karakteristik perencanaan yang berkelanjutan. Ya, bagaimana sih karakteristik dari perencanaan pendidikan yang berkelanjutan? Pertama, tujuan jangka panjang yang jelas, ya, tidak sekadar hasil cepat. Kemudian rencana berkelanjutan untuk menjaga agar program tetap hidup meskipun dukungan awal yang berkurang. Kemudian
karakteristik perencanaan yang berkelanjutan juga pemberdayaan masyarakat atau lembaga lokal agar mampu melanjutkan program secara mandiri. Kemudian selanjutnya karakteristiknya adalah integrasi lintas sektor dan dukungan kebijakan untuk menjamin kelangsungan program tersebut. Baik, Ibu rasa sudah cukup paham ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk melihat ya pemahaman dari peserta belajar Ibu hari ini atau mahasiswa Ibu hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas yang akan didiskusikan dalam kelompoknya. Jadi Ibu minta untuk bisa membagi kelompok, cukup 4 kelompok ya. Jadi kasus, kita bisa memecahkan sebuah kasus. Nanti akan kita lihat dari sisi ada dari beberapa prinsip tadi gitu ya, pemecahan kasus dari ada prinsip efisiensi, ada efektivitas, ada relevansi, ada berkelanjutan. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan. Baik, diskusi kelompoknya sudah dilaksanakan ya. Sekarang Ibu minta dari apa kasus yang Ibu sampaikan, siapa yang bisa mempresentasikan dari kasus tadi, dari prinsip efisiensi, efektivitas, relevansi dan keberlanjutan. Ibu minta dari kelompok yang nomor 1 ya, efisiensi ya. Oke, silakan dari prinsip efisiensi. Kami dari kelompok 1 mendiskusikan tentang prinsip efisiensi, yaitu analisis kebutuhan yang tepat sasaran, yang mana Oke, baik, itu dari prinsip efisiensi. Nah, bagaimana dari prinsip efektivitas? Kelompok 2 ya? Diskusi kami tentang efektivitas ialah efektivitas Oke, artinya prinsip efektivitas tercapai di dalam kasus tersebut. Ya, dalam pemecahannya demikian. Ya, baik, terima kasih Zidan. Untuk selanjutnya dari prinsip relevansi. Kelompok berapa yang akan menyampaikan dari prinsip relevansinya? Kelompok 3. Oke, silakan Eva. Baik, kami dari kelompok 3, dari hasil diskusi kami yaitu tentang prinsip relevansi, yaitu Ya, baik. Nah, ya, bahwa di sana dari prinsip relevansinya sudah tercapai ya. Nah, kemudian coba dilihat lagi dari prinsip berkelanjutan. Nah, bagaimana kasus yang ada itu kalau dilihat dari sisi atau dari prinsip berkelanjutan? Silakan kelompok 4, siapa yang akan menyampaikan? Baik Bu, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai prinsip keberlanjutan. Baik, oke, baik. Terima kasih banyak ya bahwa 4 prinsip sudah kita diskusikan di dalam studi kasus yang Ibu berikan atau pemecahan kasus yang Ibu berikan itu dari sisi efisiensi, efektivitas, kemudian relevansi dan keberlanjutan. Baik. Nah, untuk sore ini atau siang ini ya, Ibu rasa sudah cukup ya untuk materi prinsip-prinsip pendidikan dalam perencanaan pendidikan dan pembangunan masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih banyak semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita bahas hari ini bisa dipahami
bagaimana kita untuk merancang atau merencanakan sebuah program pendidikan itu berdasarkan dari keempat prinsip tadi, ya. Baik, terima kasih banyak ya atas kehadiran dari mahasiswa Ibu semua pada siang hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dalam mata kuliah Perencanaan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat pada program studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Riau. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.